Halo, selamat sore. Sudah join nih kolega saya dari Aceh ya, dari Darwin. Oke, selamat sore Hussein, Nur. Apa kabar semua ya? Selamat sore Kak Ariadis. Dan semua sehat selalu ya. Di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia ya, yaitu PT Transcorp Jaya Tbk. Jadi salah satu emiten dari 700, sekarang Kak cantik nih emiten yang sudah tercatat ada 777 emiten di Bursa Efek Indonesia ya. Oke, sambil nunggu saya sapa dulu ya Kak Putres Malapa, selamat sore. Devi Roundtree, selamat sore ya. Jadi kita langsung invite aja nih narasumber sambil nunggu yang lain ya. Halo, selamat sore Pak Alexander Syota. Selamat sore Pak Agus. Bagaimana kabar Pak? Baik, baik Pak Bagaimana kabar Agus. Pak? Kabar baik. Ya, Baik, baik. oke. Ini lagi di Balikpapan nih Pak, atau di Jakarta nih? Betul, Balikpapan. Balikpapan Pak Agus. Balikpapan ya. Kami kantornya di Balikpapan. Oke, ini lama nih kita nggak ngobrol nih Pak. Jadi terakhir kita 2019, 2020 ya. Terakhir ngobrol gitu ya Pak, kalau nggak salah ya. Eh, oke Pak, sambil 2000, nunggu-nunggu yang lah. Ya, gimana Pak? terakhir 2020 ya. Iya, kalau nggak salah 2020. Jadi setelah IPO kalau nggak salah. Kita ngobrol-ngobrol ya. Hmm. Oke. Halo? Sambil nunggu yang ya halo Pak, sambil nunggu yang lain kita langsung aja Pak ya. Jadi sambil nunggu obat EDX Bali yang lain, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin pertama-tama saya persilahkan Pak perkenalan diri dulu Pak. Oke, baik. Suaranya agak putus nyambung. Pak Agus, kami lagi berusaha memperbaiki. Soalnya nggak yakin dari sini atau dari Balinya. Jadi agak putus sambung. Mohon maaf kalau agak putus-putus ya, Pak Agus. Iya, ya, Pak. Kalau dari sisi Kalau dari sisi Pak Agus Di, kedengaran? di sini lancar Pak, nggak ada putus-putus ya Pak. Oh, oke. Berarti ini ya, eh, gangguan dari saya. Saya coba perbaiki. Halo? Ya, sudah terdengar Pak. Halo? Halo? Halo, iya Pak. Ya, ya. Ya, Saya terdengar mohon Pak. maaf agak terganggu Pak Agus. Ya, Ya, perkenalan kalau TRJA bagi yang menyaksikan hari ini dan mungkin mengikuti pada saat pertama kali, kami merupakan perusahaan rental, Pak Agus. Perusahaan rental hmm. yang berkhususkan atau mengkhususkan diri pada kendaraan 4x4. Kendaraan 4x4 itu kalau di daerah perkotaan mungkin tipe-tipenya seperti Fortuner atau Pajero. Fortuner kalau Hmm. Toyota, Pajero kalau Mitsubishi. Karena kami memilih tipe kendaraan seperti itu, Pak Agus, jadi pangsa pasar kami jadinya pangsa pasar khusus. Kendaraan 4x4 ini memiliki pangsa pasar khusus yang sampai dengan tahun 2015 pangsa pasar kami adalah pangsa pasar perusahaan pertambangan batubara. Hmm. Kemudian dari 2015 hingga hari ini kami memiliki pangsa pasar agak luas, yaitu perusahaan pertambangan. Dan baru tahun lalu kami coba perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur. Hmm. Kemudian selain pertambangan, selain rental untuk kendaraan pertambangan, kami juga punya divisi internet. Hmm. Divisi internet kami eh, memiliki pangsa pasar di seputaran wilayah Kalimantan dengan Sulawesi. Kalau rental, kami membidik
kepada perusahaan pertambangan, kalau internet kami membidik kepada perkebunan, Pak Agus. Rata-rata karyawan kami, rata-rata pangsa pasar kami adalah perkebunan dengan instansi pemerintahan. Hmm, oke oke. Jadi itu sekelumit kami. Saya perlu menambahkan juga per tanggal 14 Januari kemarin, 14 Januari 2022 ini kami resmi 2 dekade, umur kami 20 tahun, Pak Hmm, Agus. Jadi iya iya. 2 bulan yang lalu kami baru saja merayakan ulang tahun kami yang ke-20, dan memang kami terdaftar di Bursa Efek tertanggal 27 Agustus 2020. Jadi kami baru 1 tahun, 2 tahun kurang lebih lah berada di Bursa Efek. Dan kami memang berkantor pusat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya saat ini berada di Balikpapan, Pak Agus. Ya. Dan direksi serta Dewan Komisaris kami juga ada di Balikpapan. Dan itu menunjukkan bahwa memang kami perusahaan lokal tetapi memiliki jangkauan nasional. Begitu Hmm, sekelumit ya ya. mengenai TRJA, Pak Agus, Hmm. yang bisa saya bagikan sore hari ini. Oke, sebelumnya selamat nih 2 dekade ya buat Transkon Jaya Pak ya. Jadi tadi Terima kasih Pak Agus. menarik nih Pak, Bapak tekankan kendaraan 4x4 gitu ya, dan eh, apa segmen pasarnya di perusahaan pertambangan. Apa nggak ada rencana Pak untuk selain 4x4 mungkin 4x kendaraan 4x2 terus berekspansi ke daerah lain gitu ya? Kalau kita di Bali kan banyak nih rental-rental di Bali Pak ya. Apa nggak mau ekspansi Pak? Misalnya ke Bali atau kemana gitu Pak? Kalau ekspansi, kami ekspansi Pak Agus. Baru Hmm. saja awal tahun bulan Januari kemarin kami buka kantor perwakilan di Makassar, Sulawesi Hmm. Selatan. Dan Makassar ini akan menjadi base of operation, jadi kantor operasi untuk wilayah Indonesia Timur, bukan saja Hmm. wilayah Sulawesi tapi wilayah Indonesia Timur. Hmm. Dan kami melihat kemungkinan, baru saja saya berbicara dengan presiden direktur kami, direktur utama, kami akan melihat kemungkinan untuk menaikkan status eh, di wilayah kantor kami di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Hmm. Selatan, dinaikkan dari kantor perwakilan menjadi kantor cabang. Kemungkinan Hmm. kami akan melakukannya di semester pertama tahun 2022 ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan Pak Agus mengenai Bali, ya Bali karena kami mengambil pangsa pasar saat ini pertambangan dan infrastruktur untuk rentalnya, belum masuk ke arah sana Pak Agus. Hmm. Tapi tidak menutup kemungkinan itu masuk ke dalam rencana ekspansi kami di semester kedua atau tahun 2023 nanti. Karena kami juga mendapatkan beberapa masukan. Kebetulan secara internal saya berfungsi sebagai CFO, Chief Financial Officer. Kami mendapatkan beberapa masukan mengenai kemungkinan-kemungkinan investasi di daerah eh, seputaran Pulau Jawa dan Bali. Hmm. Karena seperti tadi Pak Agus bilang, banyak perusahaan rental yang ada di wilayah Bali. Mungkin kami juga bisa meletakkan batu fondasi lah di daerah Hmm. Bali. Tapi untuk saat ini kami masih fokus untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Bahkan untuk Jakarta saja baru kami lihat di semester kedua tahun 2022 ini, bagus. Oke. Nah, tadi juga disinggung nih mengenai apa selain leasing atau rental mobil ada perusahaan internet. Ini menarik nih dari rental mobil ke internet nih Pak. Nah, sebenarnya apa sih Hmm. yang melandasi perusahaan begitu apakah apa dari kendaraan ke internet ini kenapa gitu ya bisa bisa apa langsung gitu ya ke internet dan wilayahnya Sulawesi ya tadi Pak ya dan segmennya baru ke perkebunan saja. Kenapa tuh?
hanya ke Ya, perkebunan dulu deh, Pak? ya, awalnya sih karena kebutuhan, Pak Agus. Hmm. Kebutuhan Hmm. yang terjadi di lapangan ketika kami menyewakan mobil. Hmm. Kemudian ada kebutuhan dari mekanik-mekanik kami di lapangan untuk mengirimkan data, mengirimkan Hmm. informasi, dan mengirimkan data serta informasi ini harus dilakukan via internet. Hmm. Dan awalnya kami menggunakan jalur internet dari para customer kami. Kemudian lambat laun kami melihat tidak bisa seperti ini terus. Akhirnya kami coba membangun infrastruktur dan akhirnya infrastruktur kami ini malah diminati oleh beberapa customer kami dan Hmm. untuk mereka menggunakan infrastruktur kami ini dibutuhkan izin bisnis. Akhirnya kami mengajukan izin bisnis sebagai perusahaan internet selain perusahaan rental dan kemudian eh, singkat cerita kami menjadi perusahaan rental dari sejak tahun 2011 hingga hari ini, Pak Agus. Tetapi pertanyaan Pak Agus memang menarik. Pada waktu kami IPO kemarin, kami ditanya juga hal yang sama dari pihak bursa. Mengapa Transcon memiliki dua lini bisnis utama yang bertolak belakang. Satunya berada di sektor transportasi, satunya berada di sektor telekomunikasi. Jawaban kami ya, karena buat kami itu unik. Tetapi kami juga mengindahkan atau kami juga mendengarkan masukan dari beberapa pihak, dari beberapa eh, lembaga pendukung dan lembaga pendukung kemudian dari OJK juga meminta kami menetapkan pilihan akan masuk ke sektor mana. Akhirnya ketika kami masuk ke bursa tanggal 27 Agustus 2020 kami masuknya ke sektor transportasi. Dan sementara itu kami sampaikan bahwa kami akan melakukan spin-off atau memisahkan antara eh, bisnis rental kami dengan bisnis internet ini karena memang kalau di mata awam berbeda 180 derajat. Dan akhirnya kami mencoba melakukan itu pertanggal 25 Februari kemarin kami membuat anak perusahaan yang akan bergerak di bidang internet. Jadi tanggal 25 Februari kemarin kami mendapatkan persetujuan Pak Agus dari pemegang saham untuk membentuk anak perusahaan yang bergerak di bidang internet. Nantinya anak perusahaan ini akan menjadi spin-off atau pemisahan segmen usaha dari internet, divisi internet kami. Nah, rencananya pada bulan Juni nanti, pada saat RUPS tahunan, kami akan mengajukan permohonan, kami akan mengajukan izin kepada pemegang saham supaya segmen usaha kami bisa dipisahkan antara segmen usaha rental dengan segmen usaha internet service provider. Sementara itu perusahaan sedang kami siapkan berdasarkan hasil RUPS luar biasa tanggal 25 Februari kemarin, kami berusaha mempersiapkan perusahaan anak ini supaya nantinya siap menerima pemisahan ini. Kami harapkan mulai beroperasi akhir tahun kalau tidak di awal tahun 2023 secara penuh, Pak Agus. Ah, oke. Sangat menarik memang ya. Kita lihat bisnis rental mobil dengan internet. Tapi belakangan ini saya lihat juga beberapa konglomerasi membuat ini apa bisnis baru yaitu bisnis internet gitu ya. Ya jasa internet. Nah, ini ada yang bertanya nih Pak Alex. Apakah Transcom ini hanya melayani institusi gitu ya untuk rental mobilnya? Atau retail juga melayani? Nah, ada divisi retailnya atau gimana tuh Pak Alex? Ya, kalau bicara rental mobil kami B2B sejauh ini, belum ada B2C. Hmm. Jadi business to Hmm. business lebih kepada perusahaan-perusahaan dibandingkan perorangan. Itu sebabnya portofolio customer kami total untuk rental itu sekitar 82 customer. Jadi tidak terlalu Hmm. banyak, berbeda kalau melayani retail itu sudah pasti lebih dari Hmm. 100. Jadi memang agak berbeda bisnis kami karena kami mengejar kontrak jangka panjang. Itu sebabnya Hmm. kami di tengah kondisi pandemi yang kemarin terselamatkan karena kami memiliki kontrak jangka panjang yang tidak hanya berlaku dari hari ke hari atau minggu ke minggu atau bulan ke bulan, tetapi dari
tahun ke tahun. Kontrak kami secara total minimal 3 tahun. Oke. Bagus. Ya, ya. Kalau untuk internetnya bagaimana, Pak? Apakah sampai saat ini masih institusi saja atau nantinya akan ada rencana nih untuk merambah ke retail? Karena kita tahu kan semenjak pandemi Kalau internet, semuanya digital. betul. Saya tadi juga lupa menjawab kenapa kami memilih perkebunan ya karena memang kami jagonya di daerah hutan-hutan lah, di daerah terpencil, bagus. Jadi otomatis customer kami adalah customer-customer yang berada di daerah terpencil. Tetapi karena selera kami B2B, jadi kami mengejar perusahaan-perusahaan perkebunan. Tapi dalam perjalanan waktu kami dari sejak 2011 hingga hari ini, bagus kami juga mengembangkan untuk retail. Cuma retail kami masih terbatas di perumahan di seputaran Balikpapan atau Kalimantan Timur ini. Karena eh, untuk masuk ke area retail memang dibutuhkan modal yang tidak sedikit dan lawannya juga gajah. Jadi kami agak sadar diri untuk hal itu. Kami berusaha menyeimbangkan, melakukan harmonisasi dalam target pangsa pasar kami. Pangsa pasar kami adalah B2B, namun ada juga beberapa B2C. Mungkin yang menarik saya sampaikan, bagus, dari sejak Desember tahun lalu, 2021, sampai hari ini kami terus melakukan penawaran-penawaran kepada eh, pelanggan-pelanggan retail atau calon pelanggan individu. Kami melakukan beberapa promosi di daerah Kalimantan Selatan, di daerah Sulawesi Tengah. Kami mengharapkan promosi-promosi itu akan bisa menarik pelanggan-pelanggan retail. Memang kami harus akui jangkauan kami masih terbatas, kami berusaha untuk menjangkau lebih banyak, jadi agak dimaklumi, mohon dimaklumi kepada calon-calon pelanggan retail kalau kami belum bisa memaksimalkan jangkauan kami di luar wilayah Kalimantan atau Sulawesi. Tapi ke depannya kami berharap akan bisa lebih dengan membuat suatu perusahaan yang benar-benar fokus kepada industri internet. Begitu Pak Agus. Ya, ya. Karena kita tahu kan peluangnya sangat besar nih internetnya. Semenjak Betul. pandemi semuanya butuh internet nih. Nah, Dan tidak terasa nih. Ya, ya gimana Pak Alex? ya, tadi saya cuma mau menambahkan dan kebetulan tahun ini kan tahunnya orang banyak selain pandemi orang mulai banyak menggaungkan IKN. Jadi perusahaan internet ini akan dipersiapkan juga untuk IKN nantinya bagus. Karena Oh iya, kebanyakan iya. pelanggan kami adalah instansi pemerintahan. Jadi itu menarik Hmm. bagus. Iya, iya, iya. Jadi hampir lupa nih posisinya Transcon ini nanti di ibu kota ya, ibu kota baru nih. Jadi itu jadi Betul. satu satu kekuatan Pak ya, suatu Wah, peluang dan itu suatu luar biasa kekuatan itu gitu ya. bagus. Betul, itu luar biasa itu. Berdasarkan gema itu saja, saya sih melihatnya dari followers Instagram, kemudian subscribers di YouTube, followers di Instagram maupun subscriber di YouTube kami ada peningkatan beberapa bulan terakhir ini, apalagi sejak undang-undang itu resmi ditandatangani. Jadi luar biasa, bagus animonya. Iya, iya, iya. Mungkin itu jadi perhatian investor juga tuh melihat Transcon ini yang nantinya akan jadi ibu kota nih Balikpapan ya. Eh kita kalau ngomongin pandemi kan udah 2 tahun ya, genap 2 tahun ya kita mengalami pandemi. Transcon Jaya sendiri gimana tuh pas pandemi? Apakah dampaknya besar Pak atau malah tidak berdampak gitu pada perusahaan Pak? Ya, saya harus mengatakan dampaknya minim. Tetap Hmm. saja ada dampak, Pak Agus. Saya akan bohong ke Pak Agus kalau saya mengatakan tidak ada dampak. Karena di RUPS tahunan Juni 2021 lalu saya menyampaikan ada kendala dalam pengiriman unit baru dari prinsipal dari ATPM dan pengiriman unit baru itu mengakibatkan
pendapatan saya tidak sebesar yang saya inginkan. Tetapi akhir tahun kemarin dan awal tahun ini saya melihat laporan dan saya membaca angka-angkanya, pelan-pelan sudah terselesaikan. Bahkan ada keuntungan yang kami dapat atau berkat yang kami dapat dari kelambatan pengiriman unit baru. Akhirnya kami memiliki akses langsung kepada prinsipal, langsung kepada pemegang merek Mitsubishi di Indonesia. Dan itu memudahkan kami untuk berkoordinasi. Akhirnya kami benar-benar menjadi pelanggan prioritas. Bahkan permintaan kami itu menjadi bahan masukan atau pertimbangan dasar dari produksi kendaraan Mitsubishi di Thailand. Jadi karena kondisi kemarin itu mengakibatkan kami naik satu level, bukan hanya sekadar pelanggan yang diprioritaskan oleh dealer mobil, tapi menjadi pelanggan yang diprioritaskan oleh pabrikannya langsung. Pak Agus. Dan ini membuat kami bisa menyelesaikan banyak hal, bisa menetapkan target dengan leluasa, target kendaraan baru. Dan kalau melihat laporan, karena seperti tadi saya ungkapkan, Pak Agus, secara internal saya berfungsi juga sebagai CFO. Saya melihat angka-angka laporan keuangan secara internal dan kami manajemen melihatnya menarik, kami cukup puas dengan hasilnya. Terlepas dari kendala-kendala yang kami alami, yang kami sampaikan pada RUPS tahunan 2021 kemarin, semuanya bisa terselesaikan dan hasilnya menarik. Dalam beberapa minggu lagi laporan keuangan kami akan dirilis, jadi publik pun bisa mengetahui. Sampai saat itu tiba, tentu saja Pak Agus bisa memaklumi, saya belum bisa menyebut angka, tetapi memang secara kinerja dilihat dari penambahan armada itu sungguh luar biasa, Pak Agus. Jadi kami cukup puas dengan hasil kemarin. Walaupun ada pandemi, ada dampak, kami melihat dampaknya cukup minim. Bahkan ada berkat yang kami dapat dari kondisi yang kemarin. Begitu Pak Agus. Ya, jadi ada berkah nih Pak ya. Jadi di balik Betul. gangguan rantai pasok gitu ya, malah bisa langsung ke pabrik gitu sekarang. Nah, kalau kita ngomong kendaraan kan kemarin ada insentif nih Pak, PPNBM 0%. Apakah Transcon dapat benefitnya juga Pak atas keringanan PPNBM? Ya, saya harus katakan ya ada keringanan karena kami membeli beberapa kendaraan perkotaan. Tapi saya juga harus sampaikan dengan adil tidak banyak, bagus, karena perusahaan kami merupakan perusahaan rental yang berfokus pada kendaraan 4x4 yang atau dalam istilah pertambangan disebut kendaraan double cabin. Yang berarti kami tidak mendapatkan terlalu banyak karena kendaraan kami masih diimport dari luar, jadi kemudahan PPNBM tidak banyak kami rasakan. Memang agak susah bicara mengenai kendaraan double cabin, tetapi memang seperti itulah kenyataannya. Sedangkan untuk kendaraan perkotaan, ya kami memang mendapatkan banyak fasilitas. Sebagai contoh untuk kendaraan-kendaraan tipe Innova itu kami dapatkan kemudahannya, dapatkan fasilitas pengurangan PPNBM. Tapi karena Innova tidak terlalu banyak armadanya di kami, jadi dari sisi saya, dari sisi korporasi memang tidak terlalu banyak dampaknya kepada perusahaan, tapi ada. Begitu bagus. Ya, ya. Oke. Nah, ini kan tadi disebutkan laporan tahunan annual report TRJA kan belum dipublish Pak ya. Nah, ini untuk para investor nih Pak. Kalau dari Bapak sendiri selaku CFO juga ya Pak ya, seperti disebutkan. Optimis nggak Pak kinerja 2021 itu cerah gitu ya, bagus Pak? Atau bagaimana kalau melihat angka-angka ya?
Kalau melihat angka, saya optimis, Pak Agus. Kalau melihat eh, pencapaian di tengah kondisi pandemi, luar biasa pencapaiannya. Kami mendapatkan kontrak baru, kami mendapatkan daerah operasional baru. Di tahun lalu kami membuka daerah di Maluku Utara, membuka daerah operasional di Maluku Utara dan beberapa daerah di Sulawesi. Jadi, dan itu semua kami publikasikan, kami sampaikan kepada publik, baik sebelum RUPS maupun sesudah RUPS, bahwa ini merupakan pencerahan kepada publik bahwa kami tidak berdiam diri di tengah kondisi pandemi. Kami tidak ingin menggunakan pola tunggu dan melihat, tapi kami terus berekspansi karena ya kami go public di tengah kondisi pandemi di tahun 2020. Tidak mungkin di pandemi kedua kami duduk diam dan melipat tangan menunggu kondisi pandemi usai. Kami tidak akan memberikan hasil balik kepada para pemangku kepentingan, kepada para pemegang saham kalau kami melakukan hal seperti itu. Jadi kami terus melakukan langkah ekspansi, langkah perluasan, dan itu kami tunjukkan dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai forum, dan saya bukan lagi melihat 2021 apakah harus optimis atau tidak, saya melihat 2021 itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Pemerintah, kalau kita baca kemarin kan pencabutan larangan antigen, pencabutan tes antigen untuk yang sudah menerima vaksin kedua. Nah, itu juga suatu hal yang patut disyukuri. Kami sangat berterima kasih karena itu berarti sekali lagi mengurangi biaya kan Pak Agus, biaya perjalanan dinas dari mekanik-mekanik kami, dari staf-staf kami. Jadi ini sungguh berkat lagi di tahun ini dengan adanya pelepasan antigen terhadap pelaku penerbangan domestik. Gitu Pak Oke, Agus. nah sesuai judul tema hari ini nih, jurus jitu TRJA nih di tahun 2022, apa aja nih jurus jitu ya Pak Alex? Bisa Ya, dijelaskan Pak? tadi sudah sempat saya singgung sedikit Pak Agus. Di tahun 2022 kami membentuk anak perusahaan. Mungkin tadi yang saya sampaikan baru satu yang berkaitan dengan internet. Jadi kami membentuk satu anak perusahaan berkaitan dengan internet. Satunya lagi anak perusahaan yang berkaitan dengan alih daya, outsourcing, istilah kerennya. Jadi pada tanggal 25 Februari kemarin kami mengajukan kepada pemegang saham melalui RUPS pembentukan dua anak perusahaan, bukan saja satu tapi dua. Jadi itu bisa dikatakan sebagai jurus jitu kami di tahun 2022 ini. Kami membentuk dua anak perusahaan yang nantinya akan menjadi tempat penampungan untuk internet kami dan kemudian akan membantu kami menyajikan pilihan lebih banyak kepada customer kami di sisi sumber daya manusia. Jadi kami memberikan driver tentu saja untuk melengkapi layanan kami. Kami memberikan juga tambahan-tambahan apabila customer kami mengendaki, misalnya cleaning service, kemudian security. Nah, ini merupakan antisipasi yang kami lakukan untuk menghadapi lagi-lagi IKN, Ibu Kota Negara yang baru, yang tentu saja akan membutuhkan tenaga-tenaga security, tenaga cleaning service, driver. Jadi, untuk mengantisipasi kebutuhan ini atau peluang bisnis ini di masa yang akan datang, kami membentuk wadahnya dulu, kami membentuk perusahaannya dulu. Dan kami mengharapkan di akhir tahun ini sudah mulai menunjukkan hasilnya. Pak Agus. Jadi itu jurus jitu yang pertama dari sisi PT Transkon Jaya Tbk. Jurus jitu yang kedua buat saya adalah ketika kami membentuk kantor perwakilan atau membentuk kantor cabang. Itu menunjukkan kami berkomitmen secara penuh
kepada investor kami, kepada stakeholder kami, bahwa Transcon tidak akan tinggal diam. Melihat banyaknya peluang bisnis di Indonesia, di Kalimantan ini, Transcon akan terus mengembangkan sayapnya. Jadi kami sudah membentuk kantor perwakilan di Makassar. Di akhir semester pertama ini, kami berencana untuk meningkatkan kantor perwakilan kami menjadi kantor cabang. Itu benar-benar menunjukkan bahwa kami berada pada daerah itu secara sempurna, memiliki struktur yang lengkap. Nah, itu berusaha kami wujudkan di akhir semester pertama ini, dan kemudian di semester kedua mungkin kami akan menambahkan lagi kantor cabang di lokasi lain, sehingga investor, calon investor, atau pemangku kepentingan bisa melihat bahwa kami benar-benar mewujudkan aspirasi mereka supaya perusahaan terus berkembang. Karena efektif per 25 Februari kemarin, laporan keuangan kami berikutnya akan menggunakan kata PT Transcon Jaya Tbk dan entitas anak. Nah, itu berarti suatu kebanggaan tersendiri. Dan jurus jitu yang ketiga adalah kami di tahun 2021 kemarin sudah mendapatkan ISO 9001. Artinya secara layanan kami sudah memiliki standarisasi. Mutu layanan kami sudah terstandarisasikan. Dan di tahun ini kami mengharapkan 2 ISO lagi. ISO yang berkaitan dengan manajemen lingkungan, ISO yang berkaitan dengan keselamatan kesehatan kerja atau K3. Dan itu merupakan komitmen kami untuk mengikuti standarisasi perusahaan dari sisi ESG, Environmental, Social, and Governance. Jadi itu jurus-jurus gitu kami, Pak Agus. Jadi mulai dari pembentukan anak perusahaan, pembentukan kantor perwakilan atau kantor cabang, dan mengambil ISO. Di luar itu masih ada langkah-langkah kecil, tetapi langkah besarnya itu sudah kami mulai dengan pembentukan kantor cabang. Harusnya bulan depan atau bulan Mei kami sudah bisa memperoleh ISO kami. Dan kalau Pak Agus ada kesempatan bertemu lagi dengan PT Transcon Jaya Tbk, saya yakin perkembangannya bukan lagi cuma ISO atau kantor cabang, tapi kita mungkin bicara Transcon secara grup. Kurang lebih seperti itu, Pak Agus. Menarik nih ya, mudah-mudahan semakin besar nih Transcon Jaya. Tadi ada 3 jurus jitu ya, saya tangkap. Selain ekspansi, perluasan usaha, juga ada tetap meningkatkan GCG Pak ya, dengan meraih ISO dan yang lainnya. Nah, ini kan TRJA ini kan salah satu emiten di bursa. Tentunya kita harus bahas harga sahamnya juga nih, Pak Alex. Nah, kalau lihat nih dari IPO 27 Agustus 2020 sampai sekarang yang Bapak lihat sebagai CEO, apakah sudah memuaskan Pak kinerja harga sahamnya Pak? Ya, Pak Agus, kalau dulu ditanya harga saham, saya akan ngeri-ngeri sedap jawabnya, saya akan malu-malu kucing, karena ya harga saham kan tergantung psikologi pasar, dan itu jawaban saya di tahun lalu. Tetapi Januari kemarin saya sempat diminta oleh Bursa Efek Indonesia untuk memberikan analisa manajemen. Ada pertanyaan dari Bursa Efek Indonesia kepada direksi kami, dan saya membantu dalam konsep jawabannya, dan ada pertanyaan mengenai persepsi manajemen. Nah, saya bisa menjawab berarti sekarang dari sisi persepsi manajemen mengenai pergerakan harga saham. Kalau dilihat Pak Agus, 2020 kami IPO dengan harga 250. Itu adalah harga IPO kami. Dan tidak dibungkiri naik setelah IPO jarak 2-3 hari, kemudian pelan-pelan turun dan mencapai titik rendahnya antara 140, 160 kalau saya tidak salah ingat. Nah, titik itu bertahan cukup lama, 160, 170, berputar di sekitar angka itu, tetapi kemudian pelan-pelan naik. Nah, kenaikan ini kami alami di bulan Juli Agustus 2021 kemarin. Yang membuat kenaikan itu cukup
tinggi berdasarkan persepsi kami adalah kenyataan yang pertama kami membagikan dividen, Pak Agus. Jadi tahun 2021 adalah pertama kali kami membagikan dividen secara tunai kepada pemegang saham kami. Dividen itu dibagikan di bulan Juli langsung ke masing-masing rekening efek dari nasabah, dari investor, dan itu menunjukkan bahwa kami komitmen dengan langkah yang kami sebutkan di prospektus kami, dan saya yakin tidak banyak perusahaan yang baru go public atau baru IPO jarak setahun kemudian, bahkan tidak sampai setahun, karena kami go publicnya Agustus 2020, kami membagikan dividen Juli 2021, jadi ya kurang 1 bulan lah dari 1 tahun kami membagikan dividen. Memang tidak besar Pak Agus, harus diakui cuma Rp3 per lembar saham, tetapi menunjukkan keseriusan kami untuk menyenangkan pemegang saham kami. Dan kemudian setelah saat itu pelan-pelan harga saham kami mulai merangkak naik karena ditambah sentimen batubara. Harga batubara naik dan harus diakui portofolio kami adalah 85% pada saat itu dipengaruhi oleh industri pertambangan batubara. Jadi harga komoditas khususnya batubara cukup mempengaruhi. Kemudian ditambah lagi dengan sentimen berkaitan dengan nikel, Pak Agus. Jadi komoditas selain batubara, nikel juga mempengaruhi perkembangan harga kami. Dan itu yang kami lihat menjadi pemicu peningkatan harga saham kami dalam beberapa bulan terakhir di tahun kemarin. Dan sampai dengan hari ini, dari mulai Januari, Februari, Maret, angka itu terus bertahan dan menunjukkan bahwa Transcon memang mulai dilihat. Mungkin karena lagi-lagi sentimen, kalau tahun ini saya melihat sentimen tanda tangan IKN itu semakin mengemuka dan itu membantu kami. Lagi-lagi IKN itu luar biasa membuka peluang bagi kami, memberikan peluang bisnis, juga memberikan sentimen yang positif pada pergerakan harga saham. Paling tidak itu dari persepsi kami, Pak Agus. Jadi kalau dilihat dari tahun lalu, dividen, kemudian sentimen harga batubara, sentimen harga nikel, kemudian ditambah dengan di awal tahun ini kenyataan bahwa undang-undang IKN sudah ditandatangan, terus memberikan sentimen positif. Dan itu yang membuat kami bangga bahwa kami berada di pusaran IKN, membuat kami yakin bahwa kedepannya peluang bisnis kami akan semakin terbuka lebar. Dan itu pelan-pelan mulai tercermin dalam pergerakan harga saham kami. Begitu, Pak Agus, persepsi saya, analisa sepintas mengenai pergerakan harga saham kami. Begitu, Pak Agus. Ya, saya sepintas tadi juga gitu. Wah, ini harganya meningkat. Setelah saya cek-cek juga, ini sentimen positifnya begitu banyak gitu ya ke TRG sendiri ya. Harga komoditas naik, terus ditambah dengan ibu kota baru gitu ya, yang menyebabkan banyak peluang baru nantinya gitu ya. Pertanyaan terakhir nih Pak Alex, buat para perusahaan di Bali nih Pak. Perusahaan di Bali ini kan banyak juga ya yang bergerak di bidang rental, leasing ya, dan berkaitan juga dengan pariwisata. Nah, buat inspirasi nih para pengusaha di Bali nih Pak, bisa cerita sedikit nggak apa sih yang mesti dilakukan yang persiapannya untuk IPO Pak. Jadi ini buat inspirasi nih para perusahaan di Bali ya. Ceritakan sedikit Pak perjalanan sampai IPO dan sampai sekarang gimana nih setelah IPO Pak. Ya, perjalanannya buat saya sih lumayan cepat Pak Agus. Tetapi karena persetujuan dari pemegang saham diberikan tahun 2019 bulan Agustus tepatnya. Kemudian saya bentuk tim mulai bergerak karena kebetulan saya juga ketua tim IPO. Jadi bentuk tim mulai bergerak
dan mencari sekuritas yang berminat. Kalau kami melihatnya begini, Pak Agus, pada waktu itu kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan IKN. Tidak ada sentimen IKN karena Presiden Jokowi belum mengumumkan apapun. Tapi yang pasti pada bulan Agustus 2019 itu Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia perwakilan Kalimantan Timur datang dan mengatakan bagaimana kalau misalnya ada perusahaan yang masuk ke dalam Bursa Efek dari Kalimantan Timur. Saya tanya apakah kami tergolong dalam perusahaan itu. Tergolong, Pak, tapi saya masih kurang yakin pada Agustus 2019 itu. Kemudian hasil diskusi, kemudian masih dibujuk dengan mendatangkan beberapa sekuritas dan akhirnya saya mengatakan oke, saya terbujuk. Kalau kami sih, kami ingin maju, Pak Agus. PT Transkon Jaya sebelum ada kata TBK di belakangnya intinya ingin maju. Dan saya termasuk yang berpikiran konservatif. Pada waktu awal saya masuk PT Transkon Jaya sebelum ada TBK di belakangnya, saya juga ditanya hal yang sama. Apa yang bisa membuat perusahaan ini besar? Pada waktu wawancara, itu yang ditanyakan oleh pemegang saham, oleh manajemen. Jawaban saya gampang. Ambil pinjaman sebanyak-banyaknya. Karena sebelum ada modal, pinjaman merupakan cara yang paling bagus untuk meningkatkan ekspansi, memperluas wilayah operasional dan melakukan banyak hal. Tapi lambat laun kita tidak bisa hanya berpuas diri dengan pinjaman saja. Pada waktu itu saya memiliki sumber daya yang cukup untuk mengajukan pinjaman. Saya memiliki akses yang cukup untuk meningkatkan plafon pinjaman. Tetapi pada satu titik kita pun harus sadar bahwa tidak selamanya akan seperti ini. Cuma keraguan saya mungkin bisa juga dirasakan oleh pengusaha-pengusaha di Bali. Keraguannya adalah seputar apakah orang di daerah bisa. Dan menurut saya hal ini mungkin dirasakan oleh juga pengusaha di Bali. Karena walaupun Bali termasuk nama yang dikenal di dunia, tetapi Bali maupun Balikpapan sama-sama bukan di Jakarta. Kalau Jakarta tentu saja akan mendapatkan akses informasi, kemudian mendapatkan akses sumber daya manusia, sumber daya finansial yang cukup untuk masuk ke dalam bursa efek. Tetapi kami yang di Balikpapan agak susah untuk mendapatkan akses itu. Jadi keraguan itu menjadi kekhawatiran dan itu yang membuat saya di bulan Agustus itu membutuhkan beberapa sesi untuk melewati kekhawatiran itu. Dan sesi-sesi itu difasilitasi oleh kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Dan akhirnya kekhawatiran itu bisa diselesaikan dan singkat kata kami masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia. Jadi perusahaan mau besar mungkin bisa dengan utang, mungkin bisa dengan utang. Tetapi pada satu titik pemegang saham, direksi atau manajer keuangan harus mengatakan udah waktunya juga memikirkan sisi modal. Dan ketika memikirkan sisi modal yang paling bagus adalah masuk ke pasar modal. Nah, di luar modal untuk berkembang, satu hal yang saya rasakan sangat luar biasa adalah sorotannya, Pak Agus. Sorotan yang diberikan dengan menjadi perusahaan yang masuk ke dalam pasar modal. Kita memiliki akses promosi yang dalam tanda kutip gratis, banyak media yang akan menyorot, kemudian wawancara, dan itu merupakan cara untuk memperkenalkan perusahaan tanpa mengeluarkan biaya promosi yang terlalu banyak. Jadi itu salah satu kemudahan yang bisa diperoleh Pak Agus. Dan saya mengharapkan itu juga akan menjadi tuntunan atau panutan bagi pengusaha-pengusaha di Bali yang ingin memperluas pangsa pasarnya atau memperbesar perusahaannya dan membutuhkan spotlight atau membutuhkan sorotan pada saat yang bersamaan bisa mendapatkan modal
dan perusahaan juga mendapatkan bimbingan, menjadi lebih transparan, orang jadi terbiasa untuk berpikir hati-hati dalam melakukan tindakan. Jadi seperti itu, Pak Agus. Ya, sangat menginspirasi nih Pak Alex. Jadi kalau dengar ceritanya, ya begitu tuh buat para pengusaha di Bali ya, kalau ingin besar gitu ya, jangan menunggu besar untuk go public. Tapi kalau ingin besar, go public gitu ya. Dan otomatis perusahaan yang sudah go public, yang sudah tercatat di bursa itu ibaratnya jadi selebritis Pak ya. Jadi apa sorotan gitu ya, sorotan dan dapat marketing gratis lagi tanpa tanpa ngeluarin biaya, tanpa nyari-nyari gitu, media nyari-nyari nih pertanyaan tentang emiten tersebut. Oke Pak Alex, nggak terasa nih udah hampir sejam nih kita ngobrol. Terima kasih banyak sharingnya Pak Alex. Jangan kapok-kapok nih kita kolaborasi ini ya untuk memajukan pasar modal kita tercinta ini. Oke, Sobat IDX, demikian perbincangan sore hari ini dengan PT Transkon Jaya Tbk dengan Pak Alex, Corporate Secretary sekaligus Chief Financial Officer, Pak ya. Terima kasih banyak Pak Alex, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sama-sama, sampai jumpa. Ya, ya Pak.